Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu kenalkan dulu untuk siswa baru, terutama ini anak kelas 7. Ibu ngajar MTK di kelas 7. Nama Ibu Siti Halimatus Sa'diyah. Usia Ibu sekarang 53 tahun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemarin Ibu sudah hari pertama, Ibu sudah memberikan tugas untuk dipelajari, yaitu bab bilangan pada matematika pelajaran bab 1, yaitu bilangan. Dari bilangan tersebut, Ibu akan menjelaskan bahwa penemu dari bilangan bulat, yaitu matematikawan atau penemu dalam bilangan bulat, yaitu namanya Leonardo da Vinci. Dia adalah berasal dari Italia. Setelah kalian pelajari, bilangan terdiri dari beberapa macam, yaitu terutama bilangan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, di sini bilangan bulat, jangan di ini ya, jangan disingkat. Bilangan bulat dapat atau terdiri dari 3 bagian, yaitu satu adalah bilangan bulat negatif, kedua bilangan bulat positif, bilangan nol dulu ya, bilangan nol, dan ketiga adalah bilangan positif. Nah, kalau digambarkan dengan garis bilangan, ini posisinya adalah horizontal. Bilangan nol sini di tengah ya, bilangan nol. Bilangan negatif, bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di sini ada titik 3, artinya masih banyak lagi bilangan berikutnya. Ini adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, negatif 0, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini ada titik 3. Jadi kalau ada titik 3 artinya ada bilangan berikutnya. Ke sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. 1, 2, 3. Nah, di sini ada, ini pakai lagi titik 3 di ujungnya. Nah, itu jadi ada bilangan-bilangan berikutnya. Itu ya. Kalian ingat bahwa bilangan bulat itu terdapat atau dibagi menjadi 3 bagian. Bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh mana bilangan yang paling besar atau mana bilangan yang paling kecil. Kalau bilangan positif semua, tergantung kalian bisa lihat berapa banyak bilangannya. Nah, kecuali kalau salah satunya ada bilangan negatif, maka bilangan negatif itu tergantung positif mana yang paling besar, positif apa negatif.
patokannya supaya kalian bisa ingat ya. Kalau bilangan negatif artinya kita memiliki utang. Kita memiliki utang, itu kalau bilangan negatif. Misalnya begini, ibu memiliki uang 100.000. Nah, uang 100.000 itu bila termasuk kepada bilangan positif. Ibu punya utang 100.000. Bilangan negatif 100.000. Nah, ibu memiliki utang 100.000. Utang yang 100.000 itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalian bisa ingat supaya lebih cepat ingat, kalau negatif itu artinya memiliki utang ya. Nah, kalau kalian menabung dapat 50.000, itu bukan memiliki utang tetapi uang kita ya. Nah, itu bilangan positif. Nah, tadi ya, kalau kalian beli buku ke koperasi, uangnya misalnya punya 2.000, harga bukunya 4.000, jadi masih kurang 2.000, artinya itu memiliki utang 2.000. Nah, itu bilangan negatif. Nah, sekarang perhatikan, mana yang lebih besar bilangan di antara berikut? 2.586 dengan 678. Nah, kalau angka yang seperti ini masih mudah, tidak harus dijumlah ya. Lihat posisi berapa jumlah bilangannya. Bilangan yang sebelah kanan ya, kalau ibu sebelah kanan ya, kalau kalian sebelah kiri. Ini ada 4 bilangan, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kanan cuma 3, 1, 2, 3. Jadi yang lebih besar adalah yang sebelah, kalau kalian sebelah kiri ya, kalau ibu sebelah kanan. Nah, ini adalah sebelah kanan yang lebih besar. Jadi untuk bilangan, kalau ada pernyataan atau pertanyaan yang kalian harus jawab, mana bilangan yang lebih besar. Jadi lihat berapa banyak bilangan di soal tersebut. Kalau ini, nah contohnya seperti ini. Kalau bilangannya ini dengan kiri dan kanan banyaknya beda. Kalau ini ada 4 ya, ada 4 buah, dan ini ada 3. Jadi yang lebih besar adalah sebelah kanan. Kalau ibu, kalau kalian sebelah kiri. Itu. Bagaimana kalau negatif? Nah, contoh ini ya, untuk negatif ini adalah positif semua. Kalau yang negatif 5, mana yang paling besar dengan negatif 3? Nah, negatif 5 dengan negatif 3, mana yang lebih besar? Kalau negatif 5, utang kita lebih besar. Tetapi kalau negatif 3, utang kita lebih kecil. Jadi yang lebih besar adalah, yang lebih besar nilainya adalah negatif 3. Nah, ini negatif 3. Kalau bilangannya negatif semua. Gitu ya. Paham yang di rumah? Nah, contoh satu lagi ya, yang positif dengan negatif, artinya campuran ya. Mana bilangan yang lebih besar, atau simpan tanda besar atau kecil. Kalau positif, ini ya, positif dengan negatif. 8 dengan bilangan negatif 9. Positif 8 dengan negatif 9. Manakah yang lebih besar? Nah, kalau 8 artinya kita tidak punya hutang. Tetapi kalau negatif 9, kita memiliki hutang. Kalau angkanya, memang kalau dilihat angka lebih besar angka 9.
tetapi angka 9 itu ada tanda negatif, ya, negatif. Maka yang lebih besar adalah 8. Ini yang lebih besar adalah 8. Itu. Jadi, nah ini contoh-contoh bilangan bulat, contoh bilangan ya, tetapi bilangan terdiri dari 3, yaitu bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, kalau bagaimana yang disisipkan, ya, sisipkan di antara 2 buah bilangan. Nah, sisipkan di antara 2 buah bilangan. Negatif 7 dan 8. Sisipkan di antara 2 buah bilangan negatif 7 dan 8. Nah, gunakanlah garis bilangan. Kalau garis bilangannya seperti ini, ya. Ini misalnya negatif 7, sebelah kiri negatif 7, negatif 6, negatif 5 dan negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan negatif 1. Kemudian 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara negatif 7 dan 8. Nah, kalian tinggal ambil di antara 2 bilangan tersebut, yaitu ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di antara bilangan negatif 7 dan 8 adalah negatif 6, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dalam buku kalian tidak cukup dengan titik 3 di ujung, ya. Jadi dan seterusnya. Oh iya, maaf. Kalau dan seterusnya artinya banyak, ya. Ini harus ditulis semua. Jadi 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi kalau dimintanya dalam soal atau latihan, kalian mengerjakannya seperti ini. Kalau tidak diminta dengan garis bilangan, cukup bilangannya saja. Kalau yang diminta dengan garis bilangan, maka yang dipakai adalah ini, ya. Ini adalah namanya garis bilangan. Ini arahnya horizontal, ya. Kalau vertikal, arah lurus kiri atas bawah. Bilangan bulat bisa juga diumpamakan dengan permukaan laut. Kalau permukaan laut, ini adalah permukaan laut. Permukaan laut itu 0 meter atau 0 derajat Celcius. Di atas permukaan laut itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Di bawah permukaan laut negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai berapa kedalamannya. Nah, kalau yang di atas permukaan laut yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu kedua contoh dari bilangan bulat. Nah, nanti kalian di rumah tolong coba ke ayah dan ibunya. Siapa yang punya, ayah ibunya mungkin punya atau memiliki alat untuk mengecek panas, ya. Biasanya bayi atau kita dicek berapa panas badan, suhu badan kita. Nah, nanti kalian bisa dipraktekkan di rumah, ya. Coba tanya dulu ke mamanya, mungkin punya. Kalau nggak punya, ya insya Allah lain kesempatan ibu akan bawa contohnya.
mudah-mudahan ya, mungkin dari Ibu cukup sekian pelajaran. Kemarin mungkin belum, masih ada yang paham, maka hari ini Ibu jelasin. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini bisa dipahami. Nah, coba nanti di rumah dicoba latihannya, yaitu nomor 1-nya 2, 3, 4, dan 5. Ini yang Ibu jelasin itu sudah mencakup dengan latihan yang nanti kalian bisa kerjakan. Itu ya. Nah, nanti memang ya, pada bilangan bulat selain bilangan 0, selain bilangan bulat negatif, selain bilangan positif, juga ada bilangan macam-macam bilangan yang lain ya, termasuk bilangan. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan satu lagi adalah bilangan prima. Itu ya, itu termasuk ke dalam bilangan bulat juga ya. Jadi bilangan bulat bukan hanya yang 3 macam itu, tetapi ada banyak macam yang lainnya yang tadi Ibu sebutin ya. Ada bilangan cacah, nanti di rumah diingat lagi ya, pelajari lagi bilangan bulat itu mulai dari angka berapa. Bilangan cacah itu mulai dari angka berapa ya. Kemudian bilangan asli mulai juga dari angka berapa ya. Nanti latihannya nanti Ibu lihat hasil kalian, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian pelajaran bilangan. Nanti pertemuan minggu depan dilanjut kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semua dan dipelajari di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.